Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Rasak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu instrumen non-tes, yaitu tentang kuesioner. Pasangan atribut subjek yang saya pilih adalah efektivitas pembelajaran. Angket ini mengenai efektivitas pembelajaran yang diperuntukkan untuk peserta didik untuk menilai efektivitas pembelajaran dalam kelas yang berlangsung. Hal pertama yang dilakukan dalam membuat instrumen kuesioner tersebut yaitu memahami apa itu efektivitas pembelajaran. Nah, menurut Slavin, ia menyatakan bahwa keefektifan pembelajaran ditentukan oleh 4 indikator, yaitu kualitas pembelajaran, sesuai tingkat pembelajaran, insentif, dan waktu. Selanjutnya, Egan dan Kocak mengemukakan bahwa efektivitas pembelajaran ditandai dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam pengorganisasian dan penemuan informasi. Selanjutnya, Kem dalam Mudofir mengemukakan bahwa cara mengukur keefektifan pembelajaran adalah diawali dengan mengajukan pertanyaan, apa yang telah dicapai oleh siswa. Untuk menjawab pertanyaan ini, harus diketahui berapa banyak siswa yang berhasil mencapai tujuan belajar dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Diamond dalam Mudofir, ia mengungkapkan bahwa keefektifan dapat diukur dengan melihat minat siswa terhadap pembelajaran. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa keefektifan pembelajaran ditentukan aktifan siswa dalam pembelajaran dan kualitas pembelajaran sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan teori sebelumnya, selanjutnya akan dibuat kisi-kisi butir pernyataan. Kisi-kisi yang saya buat ini terbagi menjadi 4 dimensi dan 4 indikator, di mana masing-masing indikator memuat 6 hingga 9 butir, sehingga total butir adalah 30 butir pernyataan, di mana terdapat 18 butir pernyataan positif dan 12 butir pernyataan negatif. Selanjutnya, berdasarkan kisi-kisi butir pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, kita akan membuat butir-butir pernyataan seperti yang terdapat pada slide. Selanjutnya, butir-butir pernyataan tersebut akan divalidasi oleh pakar dengan menggunakan teknik Gregory. Karena ini merupakan tugas mata kuliah, maka yang menjadi pakar adalah teman saya sendiri, yaitu Nurwahyuni Yusuf dan Siti Arafah. Pada tabel 2 dapat dilihat tabulasi silang dari teknik Gregory tersebut. Adapun hasil validitas isi oleh pakar disajikan pada tabel 3. Berdasarkan data pada tabel hasil validitas isi oleh 2 pakar dengan teknik Gregory, diperoleh 3 butir pernyataan yang kurang relevan dan 27 butir pernyataan yang sangat relevan. Kemudian, hasil yang diperoleh dari tabulasi silang digunakan untuk menentukan nilai validitas isi, di mana diperoleh nilai R sebesar 0,91, yang berdasarkan tabel kriteria validasi berada pada validitas sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen ini memenuhi kriteria validitas isi dengan tingkat validitas sangat tinggi. Setelah melakukan analisis validitas isi untuk tiap butir oleh 2 pakar, diperoleh ada 3 butir yang tidak sesuai dengan indikator, yaitu butir nomor 8, 16, dan 17. Selanjutnya, butir yang tidak relevan ini tidak digunakan lagi pada instrumen yang nantinya akan dibagikan pada responden, di mana dalam hal ini responden adalah mahasiswa fisika yang dianggap sebagai peserta didik. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, maka pengambilan data dilakukan secara online melalui Google Form. Jumlah responden yang mengisi angket adalah sebanyak 27 orang. Setelah kuesioner diisi oleh responden, kemudian dilakukan perhitungan validitas menggunakan rumus korelasi produk momen. Kemudian dikonsultasikan dengan harga kritis produk momen atau airtable, di mana digunakan alfa sebesar 5%,
di mana jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir dinyatakan drop. Adapun hasil dari 27 butir pernyataan, terdapat 18 butir pernyataan yang valid dan 9 butir pernyataan yang drop. Selanjutnya, pernyataan yang valid kemudian dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha-Cronbach, dan hasil yang diperoleh nilai Alpha-Cronbach adalah 0,73 seperti yang terlihat pada slide. Karena nilai Alpha-Cronbach yang diperoleh lebih besar dari 0,7, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tentang efektivitas pembelajaran peserta didik tersebut adalah reliable. Itulah yang sempat saya jelaskan. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.